Hai hai hai, halo Sobat Teknik, bertemu lagi dengan Power Tool Info. Hari ini kita akan kasih tips dan trik cara mengelas mic ya untuk pemula. Pastikan sebelum ngelas kita harus siapkan yang pertama sarung tangan dan kedok las. Jadi jangan dilewatkan videonya, kita simak berikut ini. Sebelum proses pengelasan, kita harus pastikan media yang akan kita gunakan itu harus bersih, karena objek las yang akan Anda las itu harus dibersihkan dulu, karena apapun itu baik karat, oli, debu akan dapat mempengaruhi kualitas pengelasan kalian. Untuk step kedua, settingan tekanan gas CO2 yang keluar harus antara 20-30 kubik. Kalian bisa lihat di alat pengukuran, kok gampang banget pokoknya. Ya, terus untuk las yang tanpa CO2 itu teman-teman tinggal pakai aja tanpa perlu setting. Jadi tinggal beli yang pakai mic wire tanpa gas. Step ketiga, atur kecepatan wire atau kawat lasnya. Semua mesin las mic pasti punya pengaturan untuk kecepatan putaran kawat lasnya. Biasanya speed kawat las ini ditulis dari angka 1 sampai 10. Semakin tipis besi yang kalian las, maka semakin pelan juga kalian harus men-setting wire speednya. Tutorial posisi pengelasan. Kenapa kita harus mempelajari posisi mengelas? Karena tiap sudut obor yang kita terapkan saat mengelas akan mempengaruhi penetrasi atau tingkat kedalaman kawat las hingga dapat masuk dan bersatu dengan besi. Di gambar di sebelah kiri bisa kalian lihat ya, pengelasan yang sudah dipotong dan dibersihkan, terlihat arch welding atau hasil lasan di atas berpenetrasi hingga masuk ke dalam besi. Hal inilah yang dapat menilai kuat dan tidaknya hasil lasan seorang. Posisi las dengan plat tebal 3-4 mm. Yang pertama tentang ketebalan besi ya, karena besi tipis mudah berlubang, jadi kalian harus lebih menjaga jarak saat melakukan pengelasan. Buat ujung kawat las agak menjauh dari objek sekitar 3-4 mili dan buat sudut sekitar 10-15 derajat saat melakukan pengelasan. Gambar di samping itu adalah 10-15 derajat. Hal ini dilakukan agar penetrasi yang didapat tidak terlalu dalam sehingga malah dapat melubangi besi tersebut. Jenis sambungan las. Kita mau menyambung dengan sambungan yang bagaimana atau sudut besi yang bagaimana. Mungkin kalian bingung ya dengan yang kami maksud. Jadi ayo kita sama-sama lihat beberapa tipe sambungan pengelasan yang perlu kita ketahui. Gambar di samping itu ada jenis sambungan boot, BUT, T, lap, edge atau corner. Jenis sambungan dan sudut pengelasannya. Yang pertama adalah untuk jenis pengelasan tipe T dan lap. Kalian harus mengubah sudut pengelasan kalian lebih miring atau 50 derajat. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Berikutnya adalah teknik pengelasan mic ya. Oke, langsung aja untuk teknik pengelasan pada mesin las mic itu ada 3. Teknik ini adalah teknik umum yang dilakukan oleh para pengelas profesional. Itu ada spiral, zigzag, dan segitiga. Berikut penjelasan teknik spiral. Untuk teknik pengelasan spiral ini bisa kalian lakukan dengan membuat alur putaran dengan waktu yang konsisten. Tingkat kesulitan dari teknik pengelasan ini bisa dibilang sedang atau menengah, karena kita harus menyelesaikan waktu jeda saat memutar obor las kita untuk mendapatkan hasil lasan yang konsisten. Untuk melihat caranya atau tekniknya, kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Untuk teknik berikutnya adalah teknik zigzag. Teknik pengelasan ini adalah umum digunakan oleh para pemula karena memang tingkat kesulitannya juga rendah. Selain itu, kita lebih mudah mengatur jeda waktu pindah saat pengelasannya, sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Untuk melihat caranya, silahkan lihat gambar di bawah ini. Teknik yang terakhir adalah teknik segitiga. Teknik ini menggunakan sudut segitiga dalam pengelasannya. Karena menggunakan sudut, jadi tingkat pengelasannya pun lebih sulit jika dibandingkan dengan teknik-teknik sebelumnya. Kenapa? Karena segitiga memiliki 3 titik, jadi kalian harus menghitung 3 kali untuk mendapatkan hasil las yang konsisten. Berbeda dari teknik sebelumnya yang hanya menghitung 1 dan 2. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Untuk melihat caranya, lihat gambar berikut. Cukup sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses pengerjaan pengelasannya.
Sampai ketemu lagi. Terima kasih.